menunjukkan sikap hati. Nah, yang kedua, apa Kak Mareni? Alkitab. Dan yang terakhir adalah baju yang rapi untuk beribadah dan persembahan. Jangan lupa di tangan kanan adik-adik. Nah, sebelum kita memulainya, mari kita siapkan 3 tadi adik-adik. Mari saatnya kita beribadah. Adik-adik, mari kita bernyanyi lagu pembuka kita dari kakek-kakek nenek-nenek. Lanjut nanti biarpun gunung-gunung beranjak. Ayo Kak Dorina. Ayo Kak, kita Sambil bangun bangkit berdiri. Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari PKJ 242 ayat 1 dan 2. Seindah siang sinari terang. Kita bersama-sama ya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan
sertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dan hikmat-Mu, dan nyamakanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita mengucapkan hukum Taurat bersama-sama, kita bernyanyi buku Ende Sekolah Minggu nomor 89 ayat 1 dan 3. Mari Kak Dini, mari Kak Mareni, kita nyanyikan dengan sukacita adik-adik. Rosi pangoluang, sai topot maawon, sai unang mandardang, hosian rohakan, rosi pangolurang tibu, bain maaw anakmu tutu, dohot mudan miburiang, iya songon hapas maaw, iya tutu, dohot mudan miburiang, iya songon hapas maaw. Togu marohakon, sai taiki au tuhon, ai lang kami taktong, naing tiruang kuhau, rosi pangoluran tibu, bain maaw anakmu tutu, dot mudan miburiang, iya songon hapas maaw, iya tutu, dot mudan miburiang, iya songon hapas maaw. Hukum Tuhan untuk minggu kita hari ini yaitu tita pertama dan maksudnya. Tita pertama, Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. kecuali aku. Maksudnya adalah Maksudnya adalah kita harus lebih takut, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin lebih kasih dan lebih yakin, dan percaya terhadap Allah dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. daripada terhadap segala-galanya. Demikian firman Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Baik adik-adik, saat ini kita mau memasuki pengakuan dosa. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan 2, dihapuskan dosaku. Nanti yang kedua kita bangkit berdiri ya. Semangat ya.
kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Firman Tuhan, epistel dalam ibadah kita minggu ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 6 dan 9. Kitab Yohanes pasal 17 ayat 6 dan 9. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita doa pengakuan iman rasuli, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP 213 ayat 1 sampai 2, Tungsonang Rohaku. Yesus anginku
bahagia jiwaku, diribunya terus jiwaku. Ayat kedua ya adik-adik. Ngambil alian simbolis pea, naik agonon nause, nama Tuhan mangolumang utaki ngasa sasude sonamdo di pasonang toto rohako. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Hai adik-adik, bertemu kembali dengan kakak dalam pengumuman. Coba saat ini kakak mau dengarkan dulu tepuk Yesus. 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 Luar biasa, semangatnya tetap hebat adik-adik. Pengumuman yang pertama adalah PHBS. Siapa yang masih ingat PHBS? Wah, luar biasa, semuanya masih ingat. Iya, betul sekali, PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kakak sudah pernah kasih tahu ya, kakak dan abang juga sudah pernah memberitahu cara-caranya. Yang pertama kakak ingatkan sekali lagi, kemanapun adik-adik pergi, jangan lupa menggunakan masker. Ya, agar kita terlindung dari virus-virus yang berbahaya. Yang kedua, setelah memegang apapun, jangan lupa untuk mencuci tangan. Betul sekali, menggunakan air bersih yang mengalir atau hand sanitizer itu juga boleh. Yang ketiga, ayo apa yang ketiga, masih ingat? Betul sekali, jaga jarak dengan sekitar adik-adik. Yang terakhir adalah hindari kerumunan. Dan kakak mau ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. Betul sekali. Pengumuman yang kedua, adik-adik, hari ini tanggal 16 Mei 2021 adalah hari perpisahan untuk gereja kita kepada Sintua J Batubara dan Nyonya Huta Barat Sintua Boru Sinaga. Mari adik-adik sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada dua orang Sintua kita yang sudah melayani kita, melayani gereja kita dalam tugas Sintua mereka. Kita doakan agar Amang Sintua dan Inang Sintua tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat juga dalam melayani Tuhan walaupun sudah selesai tugasnya di gereja. Pengumuman yang ketiga,
Iya, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih kepada Amang dan Inang serta adik-adik kami yang sudah memberikan persembahannya kepada gereja kita. Nah, berikut ini laporan persembahan kita pada minggu ini dan minggu-minggu yang lalu. Jika Amang dan Inang mau memberikan persembahan, boleh ditransfer di alamat berikut ini, nomor rekeningnya. Ya. Pengumuman yang ke berapa adik-adik? Ayo yang ke berapa? Betul sekali, yang keempat. Ulang tahun. Kakak mau mengucapkan ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 10 Mei sampai dengan 16 Mei. Semoga adik-adik diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga selalu sukacita. Nah, adik-adik, demikian pengumuman kita pada hari ini. Sampai jumpa di pengumuman kita minggu depan. Shalom, selamat melanjutkan ibadah adik-adik. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 460, Jika Jiwaku Berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, itulah yang memelihara adik-adik semua di dalam Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan kita pada minggu ini, Minggu Eksaudi, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Amang akan bacakan bagi kita semua. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati
dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 13 Mei kemarin kita merayakan, ada yang tahu hari apa? Hari Kamis, yang setiap tahunnya juga orang percaya, orang Kristen selalu merayakannya. Setelah Yesus bangkit, apa yang terjadi? Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik, ada jangka waktu 40 hari setelah Yesus bangkit sampai kepada kenaikan Tuhan Yesus. Ada yang masih ingat gak kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, merayakan Paskah bulan kemarin tanggal berapa? Iya, tanggal 4 April. Jadi dari tanggal 4 April kebangkitan Tuhan Yesus itu sampai kepada hari Kamis tanggal 13 Mei kemarin itu ada 40 hari. Dan nanti 10 hari kemudian tanggal 13 Mei sampai tanggal 23 Mei itu ada 10 hari. 13 tambah 10 sama dengan 23 Mei. Nah, itu kita akan merayakan hari Pentakosta. Berasal dari kata penta, yaitu 50. Berarti dari kebangkitan sampai kepada kenaikan ada 40 hari. Dari kenaikan sampai kepada Pentakosta ada 10 hari. 40 ditambah 10 sama dengan 50, yaitu hari Pentakosta. Nah, firman Tuhan bagi kita adik-adik, sebelum hari Pentakosta, sebelum turunnya Roh Kudus atau hari ke-50 tadi, Yesus menyuruh para muridnya untuk berkumpul terlebih dahulu. Karena kita tahu pada waktu Yesus mati, para muridnya tercerai-berai. Para muridnya terpisah. Dan setelah Yesus bangkit, Yesus mengumpulkan para muridnya kembali untuk menantikan, menunggu turunnya Roh Kudus. Supaya apa, adik-adik? Supaya para murid satu hati. Supaya para murid siap pada waktu mereka turun menyampaikan firman, memberikan kesaksian. Tapi sebelumnya mereka harus berkumpul bersama-sama berdoa. Nah, ayo, siapa di sini yang bersama-sama dengan keluarga berdoa? Iya, bagus adik-adik. Pada waktu doa pagi, bangun tidur, kita bersama-sama berdoa. Kenapa? Karena di dalam kesehatian, di dalam kebersamaan, begitu indahnya saling menguatkan adik-adik. Dan itulah yang dilakukan para murid. Mereka mempunyai kesehatian bersama
bahwa tugas itu adalah tugas bersama. Tugas apa itu? Melanjutkan yang Yesus sudah lakukan. Sekarang tugas itu menjadi estafet, diserahkan kepada para murid, yaitu bagaimana firman Tuhan, walaupun Yesus sudah naik ke surga, tapi firman Tuhan tidak berhenti. Walaupun Alkitab juga sudah dicetak, tapi firman Tuhan tidak boleh stop. Dia harus terus berlanjut, dia harus terus didengarkan, diterima, dialami oleh semua orang. Dan yang dilakukan terlebih dahulu adalah mereka apa tadi? Berdoa. Pasti semuanya tiap hari berdoa. Sebelum tidur kita juga berdoa. Bangun tidur, makan, semua kita akan berdoa. Kenapa sih orang percaya, orang Kristen itu berdoa? Karena hubungan kita dengan Tuhan, Yesus sudah naik ke surga. Hubungan kita tidak lagi secara jasmani, secara fisik. Kita tidak lagi berjumpa mata dengan mata dengan Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti hubungan itu lalu selesai. Hubungan itu berlanjut, hubungan itu terus komunikasi bersama Allah dengan manusia melalui doa. Hubungan yang rohani, hubungan yang mempunyai arah spiritualitas, yaitu Tuhan akan selalu beserta kita, bersama kita. Walaupun Yesus naik ke sorga, bukan berarti Yesus meninggalkan kita. Tidak adik-adik. Tetapi Yesus naik ke sorga, dia akan bersama kita, dia akan selalu berkomunikasi dengan kita melalui doa. Nah, satu hal yang penting adik-adik, bahwa firman Tuhan mengajak kita untuk saling mendoakan. Jadi bukan hanya doa untuk diri sendiri, bukan hanya doa menyampaikan keinginan-keinginan sendiri, bukan. Firman Tuhan, bagaimana para murid mereka bersama-sama menantikan Roh Kudus, dan di dalam penantian yang mereka lakukan, mereka berdoa bersama-sama dalam satu hati. Nah, nanti adik-adik ajak mamanya, ajak papanya, ajak kakaknya, ajak adiknya. Ayo mama, ayo papa, kita berdoa bersama-sama. Doa bagi orang Kristen, bagi orang percaya adalah nafas. Jadi selama kita masih bernafas, selama itu juga kita terus berdoa. Kenapa? Karena melalui doa kita mempersilahkan Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Karena melalui doa saya menyerahkan, saya tunduk kepada kuasa dan kehendak Allah. Nah, jadi adik-adik, yang paling utama jangan salah pemahaman, jangan salah pemikiran, terbalik. Doa itu bukan Tuhan mengikuti apa yang saya mau, bukan. Tetapi doa justru saya mau menundukkan diri, saya mau
menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan. Jadi melalui doa saya mempersilahkan Tuhan masuk. Makanya kalau kita lihat adik-adik di gambar, di foto, kita sering melihat Yesus itu berdiri di depan pintu sambil mengetuk pintu. Itu doa. Apa maksudnya Mang Pendeta? Melalui doa saya mempersilahkan Tuhan masuk ke dalam rumah. Tidak membuka pintu, Tuhan tidak marah. Kita tidak berdoa juga Tuhan tidak marah. Karena ada memang orang ibarat dia masuk ke rumah, dia melihat rumahnya itu gelap, adik-adik, padahal ada alat untuk menyalakan lampu. Ada yang bilang, saya kan tidak bakat menjadi tukang listrik. Saya tidak tahu bagaimana terjadinya aliran listrik. Tapi walaupun saya tidak punya bakat tentang listrik, walaupun saya tidak tahu bagaimana terjadinya aliran listrik, bukan berarti saya tidak menggunakannya. Saya tahu ada tombol untuk menyalakan lampu. Kalau kita tidak mau menyalakan lampu, berarti kita membiarkan rumah kita berada dalam kegelapan. Tapi kalau kita bersedia, kita tahu ada alatnya, maka rumah kita akan menjadi terang. Begitu juga dengan doa adik-adik. Bukan soal, Abang Pendeta saya tidak tahu berdoa, saya tidak punya bakat berdoa. Bukan soal saya punya bakat atau tidak punya bakat. Tapi doa adalah apakah saya mau atau tidak. Kalau saya berdoa, maka saya mempersilahkan Tuhan menguasai kehidupan kita. Nah, itulah adik-adik mengapa doa itu menjadi penyerahan kehidupan kita kepada Allah. Bukan hanya secara jasmani. Makanya adik-adik, kalau misalkan ada yang mau operasi, para dokter selalu menganjurkan untuk terlebih dahulu berdoa. Apa hubungannya? Adik-adik, karena ternyata ketika dia berdoa untuk menjaga tekanan darahnya supaya jangan terlalu tinggi, berbahaya adik-adik, dan juga menjaga supaya terhindar dari serangan jantung karena tegangnya, karena rasa takutnya. Operasi akan semakin sukses. Dan di dalam doa juga Tuhan menyentuh seluruh sel, seluruh kehidupan, seluruh jiwa kita. Apa sih maksudnya Amang Pendeta? Dalam hidup orang percaya melalui doa tidak ada yang kebetulan. Tuhan menjaga, merawat hidup kita sehari-hari yang biasa-biasa saja juga, yang kita lihat bangun pagi, terus saya pergi ke sekolah, saya pergi kerja, saya pergi ke pasar mama. Melalui doa kita sedang menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan melalui doa kita yakin Tuhan hidup dalam saya hidup dalam Tuhan. Dan pada akhirnya di dalam doa kita pakai nama siapa kalau penutup? Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Yesus berwibawa, Yesus berkuasa dalam hidup kita. Selamat berdoa adik-adik, dan mari
Amang mengajak adik-adik untuk bersama-sama, bersama keluarga, berdoa, saling mendoakan, saling menguatkan. Adik-adik doakan mamanya, adik-adik doakan papanya, doakan adiknya, doakan temannya, dan jangan lupa doakan guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, mari kita mendengarkan ayat istimewa kita yang terambil dari 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Engkau telah bangkit dan naik ke sorga, dan kami tetap berdoa kepada Tuhan, mengingatkan kami akan firman Tuhan untuk selalu tekun, untuk selalu bersama-sama memanjatkan permohonan kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Ya Allah, berkatilah anak-anak-Mu Tuhan melalui firman-Mu yang mengajarkan untuk selalu menyatakan kasih kebaikan, terlebih menyatakan doa ke hadapan Tuhan. Engkau memberkati Bapa, memberikan kesehatan, menjaga setiap langkahnya. Kami juga tidak lupa membawakan orang tua kami. Tuhan memberikan apa yang dibutuhkan. Tuhan juga memberkati seluruh pekerjaan sehingga semuanya mendatangkan hasil, dan boleh Bapa menghadapi, menjalani seluruh kehidupan. Tuhan Yesus, tidak lupa kami membawakan bangsa kami, pemerintah kami. Tuhan berikan hikmat, berikan kerendahan hati untuk memberikan bangsa ini keamanan, kesejahteraan, dan kenyamanan. Biarlah Tuhan melalui seluruh program membawa damai sejahtera, sukacita bagi kami semua. Tidak lupa Bapa, gereja-Mu Kau memberkati di dalam menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Biarlah kehadiran gereja-Mu boleh dirasakan oleh orang-orang sekitar, boleh menjadi wakil Tuhan, menyatakan kemurahan Tuhan, kasih, cinta Tuhan di dalam dunia ini. Tidak juga kami lupa untuk saudara-saudara kami yang telah melakukan puasa dan perayaan Idul Fitri. Biarlah Tuhan sukacita itu terus melimpah, menjadi orang yang takut akan Tuhan di dalam komunikasi, di dalam bersahabat. Kami hidup penuh dengan kedamaian, di dalam sukacita kami berdampingan bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami membawakan anak-anak-Mu sekolah minggu. Engkau yang memberkati segala masa depan mereka, menjaga kehidupan mereka. Pujilah nama-Mu Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 340 dengan judul Hai Bangkit Bagi Yesus, ayat pertama dan yang ketiga. Hai bangkit bagi
Mari kita membawakan persembahan kita dalam doa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai.